Seperti yang saudara sudah ketahui bahwa di bulan Oktober ini NDC punya tema khusus yaitu inactivity yang artinya adalah ketidakaktifan. Nah, ketidakaktifan ini adalah indikasi dari kemalasan saudara. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa malas itu adalah dosa. Kita kemarin sudah dengar di sesi yang pertama, Pastor Yosua Husada menyampaikan bahwa kemalasan itu adalah salah satu dari 7 dosa maut yang dicetuskan oleh bapak-bapak gereja. Dan ternyata kemalasan itu adalah apa saudara? Dosa. Kenapa kemalasan itu dosa? Sebab orang yang malas itu bisa membuat dia miskin. Karena miskin, dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan kriminal saudara. Dalam skala kecil, orang yang miskin kekurangan uang bisa jadi dia mencuri. Dalam skala besar, dia bisa jadi merampok dan sebagainya saudara. Ya, jadi kemalasan itu bisa menghasilkan dosa-dosa yang lain saudara. Dan lebih parahnya saudara, ada banyak orang tidak sadar bahwa dia malas. Ini bahaya. Ada banyak orang tidak sadar saudara bahwa dirinya malas. Makanya kalau saya boleh tanya dan saudara boleh jawab dengan jujur, gak usah ngomong saudara, saudara jawab dalam hati. Kalau saya tanya dan kebetulan ini juga di streaming, ya saudara-saudara yang sedang menyaksikan acara ini di rumah masing-masing, saya kepingin tanya. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya begini. Apakah saudara tergolong orang yang malas? Nah, saudara jawab. Saya yakin. Jawabannya apa saudara? Wah, betul enggak? Walaupun saudara tidak ngomong, apalagi pakai masker, saya tahu jawaban saudara enggak. Karena itu tadi, ada banyak orang tidak sadar bahwa dirinya malas. Padahal orang lain udah melihat kita, ini orang malasnya minta ampun saudara. Ya, tapi kita gak sadar. Nah, kemalasan itu menghancurkan kehidupan kita. Dan membuat kita gagal meraih janji-janji Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa dalam hidup kita saudara. Hari ini izinkan saya menyampaikan satu topik firman Tuhan yang saya beri judul laziness atau kemalasan. Kita baca Yosua pasal 18 ayat yang ketiga. Yosua 18 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jadi pada waktu itu saudara, bangsa Israel di bawah kepimpinan Yosua itu sudah berhasil masuk, sudah berhasil menguasai dan berhasil menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan ini. Mereka berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan, lalu kemudian mereka harus membagi tanah tersebut menjadi 12 bagian sesuai dengan suku yang ada di Israel. Tetapi ada 7 suku yang sampai hari itu tidak melakukan saudara. Makanya Yosua marah, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak mau menduduki negeri yang telah diberikan. Bukannya tidak diberikan saudara, sudah diberikan, hanya malas saudara. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak mau kasih berkat, bukan Tuhan tidak sediakan mujizatnya, bukan Tuhan tidak memberikan hal-hal yang terbaik untuk kita. Tapi persoalannya adalah kita tidak dapat meraih apa yang Tuhan berikan. Bukan karena Tuhan tidak memberikan, tapi karena kita malas. Itu persoalannya saudara. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang Alkitab katakan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kemalasan ini. Saya akan menyampaikan
ciri-ciri orang yang malas. Ya, sekaligus pada waktu saya menyampaikan ini, saudara cek and recheck, introspeksi diri. Jangan-jangan salah satu cirinya ada dalam diri kita. Nah, kalau saudara tahu bahwa ciri itu masuk dalam diri kita, kita masih punya kesempatan untuk merubahnya. Amin, saudara. Yang saya khawatirkan adalah kita nggak sadar. Nah, itu tadi, saudara. Maka kita tidak akan pernah berubah. Tapi pada waktu kita sadar, wah saya masuk ini. Kita punya kesempatan untuk berubah. Nah, ciri pemalas yang pertama adalah orang yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana. Jadi orang malas itu tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Orang malas itu bermain-main dengan waktu yang ada, saudara. Amsal 19 ayat 15 dikatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Apa sih artinya kemalasan mendatangkan tidur nyenyak? Artinya begini, orang yang tidak mengatur waktunya dengan baik, orang yang tidak bisa memanage waktunya dengan baik, dan dia juga tidak mampu memprioritaskan hidupnya. Dia nggak ngerti itu, saudara, mana yang penting, mana yang tidak. Kebolak-balik dalam hidupnya. Dan itu adalah ciri orang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan bijaksana. Harusnya bekerja, dia bermain-main. Harusnya melakukan hal-hal yang produktif, saudara. Tapi dia santai-santai saja. Seharusnya dia bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Dia justru cari hiburan-hiburan yang gak tahu juntrungannya, saudara, dan gak karuan-karuan. Dia gak sadar bahwa waktu berjalan terus dan dia belum berbuat apapun sehingga dia tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupnya, saudara. Orang yang pemalas, yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana, ia akan banyak kehilangan hal-hal yang penting di dalam hidupnya. Dan kalau sudah begini, dia akan mengalami kekecewaan. Setelah mengalami kekecewaan, apa yang dilakukan? Dia salahin orang lain. Dia salahin keadaan. Bahkan tidak sedikit yang salahin Tuhan. Padahal bukan siapa-siapa yang salah. Yang salah adalah dirinya sendiri. Yaitu dia malas. Ada sebuah penelitian di Brasil, saudara. Dengan mengedarkan angket kepada ribuan responden. Dan salah satu pertanyaan adalah, hal apakah yang paling Anda sesali dalam hidup Anda? Itu pertanyaannya, saudara. Hal apakah yang paling pernah Anda sesali dalam hidup Anda? Dan saudara tahu 72% responden menjawab bahwa yang paling dia pernah sesali dalam hidupnya adalah tidak menggunakan waktu di masa lalu dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara semua, selagi masih ada waktu, bekerjalah dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Yang masih sekolah, ayo sekolah sungguh-sungguh, belajar dengan benar, dengan serius. Yang belum berbuat apapun untuk sesama, untuk Tuhan, mulai kita berpikir untuk do something, berbuat sesuatu yang baik untuk menyenangkan Tuhan. Ini waktunya, saudara. Setiap kita itu diberi waktu sama Tuhan sama loh. 1 hari 24 jam, 7 hari 1 minggu, 365 hari setahun. Sama. Tapi ada orang yang sukses berhasil karena dia bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bukan mereka sukses dan berhasil karena 1 hari dia punya 26 jam, 27 jam. Enggak, saudara, sama. Cuman yang satu sukses karena dia berhasil mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya, saudara. Maka itu di dalam Mazmur 90 ayat 12, Musa menuliskan betapa sesungguhnya kita memerlukan hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengatur waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Musa berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu.
Sadari saudara bahwa kita ini punya keterbatasan waktu yang ada. Kita perlu menghargai. Amin saudara. Kalau kita kehilangan uang, satu hari saudara, kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan kembali. Setuju gak saudara? Kalau kita kehilangan pekerjaan, satu hari kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan kembali pekerjaan tersebut. Bahkan mungkin saudara lebih baik. Kalau saudara bertanding dalam sebuah pertandingan olahraga, saudara kalah, satu hari nanti kalau kita berlatih dengan baik, dengan benar, kita bisa meraih kemenangan. Betul gak saudara? Tapi kalau saudara kehilangan waktu, habis. Karena waktu tidak akan pernah kembali dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin saudara. Orang yang malas adalah orang yang tidak mengatur waktunya dengan baik dan bijaksana. Ini ciri yang pertama. Sekarang ciri yang kedua. Ciri yang kedua orang yang malas adalah orang yang tidak menyelesaikan apa yang ia mulai. Mari kita baca Amsal 19 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama Amsal 19 ayat yang ke-24. 2, 3. Si pemalas mencelup tangannya ke pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Ini ayat saya suka nih saudara. Walaupun kedengarannya aneh. Kenapa? Karena dikatakan begini kan. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Pinggan itu kayak piring gitulah saudara. Ya, tapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Artinya gini, dia itu sudah ambil roti di dalam piring saudara. Tapi hanya ngambil tok. Roti itu didiemin, nggak pernah sampai ke mulutnya saudara. Kenapa? Saking malesnya. Gila gak saudara? Roti sudah tersedia. Hanya tinggal nyaplok saudara. Nyaplok ya. Bahasa apa itu saudara ya? Hanya tinggal gak sampai-sampai. Gara-gara males. Luar biasa ini orang. Saking malesnya saudara. Nah, orang males itu punya banyak ide. Waduh, idenya seabrek-abrek saudara. Tapi idenya gak pernah terwujud. Ya, kalau hari ini kita ketemu, waduh dia paparkan idenya. 2-3 bulan lagi kita ketemu orang ini saudara. Kita tanya gimana hasilnya. Oh saya udah ganti ide. Oh ganti ide, idenya apa? Wah dia paparkan lagi, idenya luar biasa saudara. 2-3 bulan lagi kita ketemu, kita tanya gimana? Oh dia ganti ide lagi saudara. Jadi idenya banyak tapi gak pernah terwujud saudara. Itu orang yang males saudara. Ya, apakah ada yang seperti demikian saudara? Saya harap gak ada saudara. Ya. Orang yang males itu adalah orang yang seringkali buat jadwal tapi dia sendiri tidak pernah mengikuti jadwal. Orang yang males itu adalah seringkali buat komitmen tapi dia sendiri melanggar komitmennya saudara. Orang yang malas itu adalah orang yang memulai sesuatu tetapi tidak pernah menyelesaikan. Saya kasih contoh saudara, berapa banyak di sini mahasiswa yang baru 1 semester, 2 semester akhirnya dia pindah. Waduh ini bukan talenta saya nih, dia pindah fakultas lain. Sampai di sono 1-2 semester dia ngomong, aduh gua gak kuat nih, rasanya gak cocok, pindah lagi sudah. 1-2 semester pindah lagi sampai akhirnya dia mendapatkan julukan mahasiswa abadi sudah. Karena tidak pernah kelar-kelar. Ini orang yang memulai tapi tidak pernah menyelesaikan. Banyak juga orang yang bisnis saudara hanya ikut tren, ikut-ikutan aja. Jadi tidak pernah selesai dengan baik. Lagi musim boba, dia buka boba, bubble tea dan lain sebagainya. Lagi musim kopi, dia buka kafe kopi dan sebagainya saudara. Tapi tidak pernah selesai dengan baik saudara. Ini ciri orang yang malas. Saudara pernah dengar perumpamaan tentang talenta? Masih ingat saudara? Ada orang yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Yang 5 berhasil digandakan jadi 5 lagi, total 10 saudara. Ingat ya,
Yang 2 juga berhasil digandakan jadi 2, 100%. Jadi 4 saudara. Tapi yang dapat 1 talenta, dia diamkan. Gak diapa-apain. Lah itu sama dengan ayat yang tadi kita baca. Si pemalas itu mencelupkan tangannya di pinggan. Habis itu berhenti sampai di situ. Yang 5 udah dikasih modal, dia ambil, dia kembangkan. Yang 2 dikasih modal, dia ambil, dia kembangkan. Yang dapat 1, dia ambil, tapi hanya didiamkan. Makanya waktu tuannya datang, dia marah besar saudara. Dan dia ngomong sama hamba yang dapat 1 talenta ini, masih ingat saudara kalimatnya? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Makanya orang malas tadi saya katakan apa saudara? Itu dosa. Julukannya penjahat saudara. Kita teladani Yesus saudara. Yesus itu pada waktu dia mengerjakan sesuatu, dia kerjakan sampai selesai. Di atas kayu salib dia berkata tetelestai, sudah selesai. Kenapa Yesus berkata tetelestai sudah selesai saudara? Sebab semua pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dari Bapa, dia selesaikan dengan sebaik-baiknya dari A sampai Z. Tidak ada satupun yang tertinggal. Dia selesaikan dengan baik, dia selesaikan dengan sempurna. Maka di atas kayu salib dia berkata apa? Tetelestai, sudah selesai. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita sudah menyelesaikan semua tugas kita dengan baik saudara? Jadi ini ciri pemalas yang kedua saudara. Yang ketiga adalah orang yang selalu menunda-nunda. Jadi ciri pemalas yang ketiga adalah dia selalu menunda-nunda. Amsal 20 ayat yang keempat kita baca yuk, 2, 3. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi pemalas itu adalah orang yang sukanya menunda-nunda. Dia berkata sekarang lagi musim dingin, nanti saja membajaknya. Aduh, deadline-nya kan masih jauh Pak, nanti saja. Masih ada waktu kok gitu. Masih mager nih, malas gerak maksudnya. Ya, udah gitu gak begitu penting lagi. Besok aja deh kerjainnya. Nah kata yang digemari oleh orang pemalas itu adalah nanti, entar, esok, lusa dan sebagainya saudara. Ingat, menunda pekerjaan hari ini itu akan menambah pekerjaan hari esok. Menunda menyelesaikan masalah pada hari ini akan menambah masalah yang baru. Menunda melakukan ini dan itu akan membuat kita justru kehilangan banyak kesempatan yang paling berharga dalam hidup kita. Maka itu jangan menunda. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh hamba Tuhan yang besar yang terkenal saudara namanya Billy Graham. Dalam bukunya yang berjudul Just the Way I Am, Billy Graham menceritakan bahwa satu hari dia bertemu dengan Presiden Amerika John F. Kennedy dalam sebuah acara breakfast. Selesai acara breakfast, John F. Kennedy ini berkata kepada Billy Graham supaya habis ini dia mampir ke Gedung Putih karena ada sesuatu yang John F. Kennedy bicarakan. Tetapi dengan halus Billy Graham ini menolak saudara. Dia menolak bukan karena kenapa-napa saudara. Dia menolak karena dia hari itu memang lagi gak enak badan. Dia lagi sakit saudara. Maka dia menolak dengan halus. Dia katakan next time ya Pak Presiden kita arrange lagi. Gitu. Tapi hari itu dalam bukunya Billy Graham mengatakan dia menyesal. Seumur hidupnya dia menyesal. Kenapa saudara? Karena itu adalah pertemuan terakhir dengan John F. Kennedy. Karena setelah itu John F. Kennedy mati tertembak saudara. Waktu yang sudah lewat gak bisa kembali lagi saudara. Maka itu jangan suka menunda. Kita akan banyak kehilangan kesempatan.
Hargai dan cintai pasanganmu sekarang ini. Selagi masih ada waktu, saudara, jangan tunda lagi. Hormati, kasih orang tuamu selagi masih hidup. Jangan tunda lagi. Kalau udah mati percuma, saudara. Saudara datang ke kuburan, kasih bakpao, kasih bakcang, buat apa? Nggak bisa makan. Kalau mau kasih bakpao, kasih bakcang sekarang. Betul nggak, saudara? Oh, saya banyak menyaksikan kok, Pak, Bu. Waktu hidup disia-sia. Waktu mati dia menangis-nangis. Dia kasih ini, kasih itu, percuma. Percuma. Kapan kalau kita mau menghormati, mengasihi? Now. Right now. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau saudara kesel sama orang, saudara benci sama orang, saudara putuskan hari ini saudara untuk mengampuni dia. Kapan? Sekarang. Jangan tunda lagi. Takutnya besok dia udah mati. Kalau enggak dia yang mati, kita yang mati, saudara. Kita kehilangan kesempatan. Amin, saudara. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat, ciri orang yang malas. Ada banyak ciri, saudara. Ya, tapi saya hari ini hanya berkesempatan menyampaikan 4 poin saja. Karena ada banyak ciri-cirinya. Udah gitu 4 poin pun saya khawatir 4-4-nya kena semua di kita, saudara. Apalagi kalau 10 poin, saudara. Ya, tapi saya berharap di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Yang ada di sono, saudara. Ya. Poin yang keempat, ciri yang keempat, orang yang malas adalah orang yang selalu mencari alasan. Nah, ini ciri orang malas, saudara. Amsal 26 ayat 13 sampai ayat 14. Kita baca yuk, 2, 3. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Nah, orang malas itu suka mencari alasan untuk membenarkan dirinya bahwa dia orang malas. Nah, itu cirinya, saudara. Mana mungkin dia tahu ada singa di lorong, mana mungkin dia tahu ada singa di jalan, sementara dia tidur. Males kan, saudara? Makanya ayat yang ke-14 dikatakan seperti pintu berputar pada engselnya. Pintu itu kelihatannya bergerak kan, saudara. Tapi sebenarnya nggak kemana-mana, hanya di situ-situ aja. Sama seperti orang naik kursi goyang. Kelihatannya goyang sih, gerak sih. Padahal nggak kemana-mana, hanya di situ-situ saja. Makanya kursi goyang sering disebut sebagai kursi kemalasan, saudara, tidak akan pernah menghasilkan apapun. Orang yang malas itu hasilnya adalah alasan itu tadi, saudara. Makanya ciri orang yang malas itu pinter. Tapi pinternya bukan pinter yang baik. Pinternya adalah pinter cari alasan. Banyak orang berkata, bukan saya tidak mau bertindak, Pak, tapi tubuh saya lagi gak enak badan. Bukan saya tidak mau melakukan ini, Pak, tapi saya lagi capek, Pak. Saya bukannya nggak mau mengerjakan, tapi saya lagi sibuk, Pak. Ada banyak alasan, 1001 alasan bagi orang malas untuk tidak mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan, saudara. Nah, saya berharap kita semua menjadi orang yang rajin, bukan orang yang malas kerjanya, saudara. Yang hanya bisa mencari alasan untuk melakukan pembenaran atas kemalasan kita, saudara. Tetapi jadilah orang yang rajin. Orang yang rajin itu ciri-cirinya adalah dia selalu cari jalan keluar. Dia selalu cari solusi. Kalau belum dapat solusinya, dia akan terus cari sampai dapat. Itu orang rajin, saudara. Makanya kitab Amsal itu ada banyak hal yang dia ungkapkan, saudara, di Amsal. Supaya memberikan nasihat kepada setiap kita untuk rajin. Dan Amsal juga memberikan nasihat kepada orang pemalas untuk belajar dari semut. Sudah pasti sudah pernah dengar kan? Amsal 6 ayat 6 sampai 9. Saya enggak tulis, saudara. Nanti saudara bisa catat dan saudara bisa baca. Orang malas itu disuruh belajar sama semut. Kenapa kita disuruh belajar kepada semut? Sebab semut itu binatang kecil, lemah. Kalau diginiin aja dia udah mati, saudara.
Ya, tapi walaupun demikian, semut itu tidak pernah diperintah untuk bekerja. Dia nggak punya pemimpin, saudara. Dia nggak punya orang yang jadi mandor untuk mengatur dia. Nggak pernah, saudara. Tapi dia bekerja dengan giat, dia bekerja dengan rajin. Coba kita kalau kerja bos nggak di kantor, gimana saudara? Ya kan? Semut enggak, saudara. Udah gitu semut tahu diri. Dia itu preparing. Selagi musim panas dia kumpulkan roti. Kita nggak pernah dengar kan semut berkata, aduh musim panas masih lama, nanti aja kumpulin roti. Enggak saudara, makanya Amsal suruh kita belajar dari semut. Nah yang terakhir yang saya ingin katakan saudara, catat baik-baik, saya mau katakan begini. Tuhan itu tidak suka sama orang-orang Kristen, sama setiap kita yang bermalas-malasan dan tidak mau kerja. Catat ini saudara. Kenapa saudara? Karena orang malas itu sahabatnya adalah kekurangan dan kemiskinan saudara. Kemalasan juga akan menjauhkan kita dari berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita saudara. Dan kita harus sadar sejak semula manusia diciptakan oleh Tuhan itu didesain sama Tuhan untuk giat bekerja. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk apa saudara? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ternyata perintah untuk bekerja itu sudah Tuhan berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jangan kita berpikir karena manusia jatuh dalam dosa maka upahnya harus bekerja. Enggak saudara. Sebelum jatuh dalam dosa pun Tuhan sudah desain saudara dan saya untuk rajin bekerja, untuk giat bekerja. Bahkan dia juga memberikan teladan bahwa sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan kita, Bapa kita itu juga Tuhan yang masih aktif bekerja. Amin. Yohanes 5 ayat 17. Baca yuk. 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, apa saudara? Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun anaknya ini Yesus bekerja juga. Jika Tuhan saja bekerja sampai sekarang ini, masa kita diam-diam saja hanya berpangku tangan saudara? Oleh sebab itu pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata untuk setiap kita saudara. Yuk kita baca ini ayat yang penting saudara. 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apa saudara? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Kalimat yang tadi saya tegaskan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya itu harus dikerjakan dengan rajin, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan penuh antusias. Bukan setengah hati saudara. Nah kenapa sih kita harus bekerja dengan rajin? Sebab sekali lagi saya perlu ingatkan dan tegaskan, kerajinan adalah salah satu modal untuk saudara dan saya meraih keberhasilan dan kesuksesan. Yang setuju katakan amin saudara. Amsal 10 ayat keempat berkata begini, tangan yang lamban membuat apa? Miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin apa saudara? Memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Doa saya bagi setiap saudara. Biarlah setiap saudara menjadi orang yang sukses, berhasil. Karena saudara adalah orang-orang yang rajin, giat bekerja. Bukan orang yang malas. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.